Pendokumentasian kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan keterampilan dalam rangka atau tahapan yang berfokus pada klien, kerangka berpikir seorang bidan dalam mengambil keputusan. 7 langkah manajemen kebidanan. Pertama, mengumpulkan data klien. Kedua, interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah. Ketiga, mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Keempat, menetapkan kebutuhan tindakan segera, melakukan tindakan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Kelima, menyusun rencana asuhan. Keenam, implementasi asuhan sesuai dengan rencana. Ketujuh, mengevaluasi keefektifan asuhan dan modifikasi asuhan. Alur pikir bidan ke proses manajemen kebidanan. Kemudian pertama ada 5 langkah kompetensi bidan. Pertama, pengumpulan data dasar. Kedua, diagnosis. Ketiga, perencanaan. Keempat, implementasi. Kelima, evaluasi. Kemudian ada 7 langkah Varney. Pertama, pengumpulan data dasar. Kedua, interpretasi data dasar. Ketiga, mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial. Keempat, menetapkan kebutuhan penanganan segera. Kelima, merencanakan asuhan. Keenam, pelaksanaan asuhan. Dan ketujuh, evaluasi. Langkah 1. Pertama, ada jenis data, kemudian sumber data. Ketiga, cara pengumpulan data dan lengkap, tepat, dan akurat. Langkah 2, interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah. Pertama ada data interpretasi, di mana di sini diidentifikasi masalah atau diagnosa. Kemudian kedua, rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosa, tetapi membutuhkan penanganan. Contoh, diagnosa wanita hamil trimester 3. Masalahnya, merasa takut terhadap proses persalinan dan melahirkan. Langkah 2. Interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah. Pertama ada data interpretasi, di mana di sini diidentifikasi masalah atau diagnosa. Kemudian kedua, rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosa, tetapi membutuhkan penanganan. Contoh, diagnosa wanita hamil trimester 3. Masalahnya, merasa takut terhadap proses persalinan dan melahirkan. Selanjutnya, pada langkah ini, bidan menganalisa data dasar yang didapat pada langkah pertama, menginterpretasikannya secara akurat dan logis, sehingga dapat merumuskan diagnosa atau masalah kebidanan. Kemudian, rumusan diagnosa merupakan kesimpulan dari kondisi klien. Apakah klien dalam kondisi hamil, infartu, nifas, bayi baru lahir, apakah kondisi yang dalam keadaan normal. Diagnosa ini merumuskan menggunakan nomenklatur kebidanan. Kemudian, sedangkan masalah dirumuskan apabila bidan menemukan kesenjangan yang terjadi pada respon ibu terhadap kehamilannya, persalinannya, nifas, dan bayi baru lahir. Kemudian, masalah ini terjadi pada ibu tetapi belum termasuk dalam rumusan diagnosa yang ada, karena masalah tersebut membutuhkan penanganan atau intervensi bidan, maka dirumuskan setelah diagnosa. Dan masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan, sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah tersebut juga sering menyertai diagnosa. Selanjutnya, pada langkah ini, bidan menganalisa data dasar yang didapat pada langkah pertama, menginterpretasikannya secara akurat dan logis, sehingga dapat merumuskan diagnosa atau masalah kebidanan.
Kemudian, rumusan diagnosa merupakan kesimpulan dari kondisi klien. Apakah klien dalam kondisi hamil, infartu, nifas, bayi baru lahir, apakah kondisi yang dalam keadaan normal? Diagnosa ini merumuskan menggunakan nomenklatur kebidanan. Kemudian, sedangkan masalah dirumuskan apabila bidan menemukan kesenjangan yang terjadi pada respon ibu terhadap kehamilannya, persalinannya, nifas, dan bayi baru lahir. Kemudian, masalah ini terjadi pada ibu tetapi belum termasuk dalam rumusan diagnosa yang ada karena masalah tersebut membutuhkan penanganan atau intervensi bidan, maka dirumuskan setelah diagnosa. Dan masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah tersebut juga sering menyertai diagnosa. Langkah 3. Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial berdasarkan diagnosa masalah yang diidentifikasi pada langkah 2. Langkah ini merupakan langkah antisipasi sehingga dalam melakukan asuhan kebidanan, bidan dituntut untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari kondisi yang ada atau sudah terlihat. Pada langkah antisipatif, ini diharapkan bidan selalu waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosa atau masalah potensial ini menjadi benar-benar tidak terjadi. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman dan langkah ini perlu dilakukan secara cepat karena sering terjadi dalam kondisi emergensi. Kemudian, dengan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial yang akan terjadi, berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah ada, bidan dapat merumuskan tindakan yang apa perlu diberikan untuk mencegah atau menghindari masalah atau diagnosa potensial yang akan terjadi. Langkah 3. Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial berdasarkan diagnosa masalah yang diidentifikasi pada langkah 2. Langkah ini merupakan langkah antisipasi sehingga dalam melakukan asuhan kebidanan, bidan dituntut untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari kondisi yang ada atau sudah terlihat. Pada langkah antisipatif, ini diharapkan bidan selalu waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosa atau masalah potensial ini menjadi benar-benar tidak terjadi. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman dan langkah ini perlu dilakukan secara cepat karena sering terjadi dalam kondisi emergensi. Kemudian, dengan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial yang akan terjadi, berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah ada, bidan dapat merumuskan tindakan yang apa perlu diberikan untuk mencegah atau menghindari masalah atau diagnosa potensial yang akan terjadi. Langkah 4. Mengidentifikasi atau menetapkan kebutuhan penanganan secara segera atau tindakan emergensi. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama-sama dengan anggota tim kesehatan lainnya yang sesuai dengan kondisi klien. Pada saat ini, bidan mengidentifikasi perlunya tindakan segera, baik tindakan intervensi, tindakan konsultasi, kolaborasi dengan dokter lain atau rujukan berdasarkan kondisi klien. Langkah keempat, mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan yang terjadi dalam kondisi klien, membutuhkan tindakan segera untuk menangani atau mengatasi diagnosa atau masalah yang terjadi. Langkah 4, mengidentifikasi atau menetapkan kebutuhan penanganan secara segera atau tindakan emergensi. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama-sama dengan anggota tim kesehatan lainnya yang sesuai dengan kondisi klien. Pada saat ini, bidan mengidentifikasi perlunya tindakan segera, baik tindakan intervensi, tindakan konsultasi, kolaborasi dengan dokter lain atau rujukan berdasarkan kondisi klien.
Langkah keempat mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan yang terjadi dalam kondisi klien, membutuhkan tindakan segera untuk menangani atau mengatasi diagnosa atau masalah yang terjadi. Selanjutnya, pada langkah ini mungkin saja diperlukan data yang baru, lebih spesifik sehingga mengetahui penyebab langsung masalah yang ada, sehingga diperlukan tindakan segera untuk mengetahui penyebab masalah. Jadi, tindakan segera bisa juga berupa observasi atau pemeriksaan. Beberapa data mungkin mengidentifikasi situasi yang gawat, di mana bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu atau anak, misalnya menghentikan perdarahan kala 3 atau mengatasi distosia bahu pada kala 2. Pada tahap ini, mungkin juga klien memerlukan tindakan dari seorang dokter, misalnya terjadi prolaps tali pusat, sehingga perlu tindakan rujukan dengan segera. Demikian juga bila ditemukan tanda-tanda awal preeklamsi, kelainan panggul, adanya penyakit jantung, diabetes atau masalah medik yang serius, maka bidan perlu memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter. Selanjutnya, pada langkah ini mungkin saja diperlukan data yang baru, lebih spesifik sehingga mengetahui penyebab langsung masalah yang ada, sehingga diperlukan tindakan segera untuk mengetahui penyebab masalah. Jadi, tindakan segera bisa juga berupa observasi atau pemeriksaan. Beberapa data mungkin mengidentifikasi situasi yang gawat, di mana bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu atau anak, misalnya menghentikan perdarahan kala 3 atau mengatasi distosia bahu pada kala 2. Pada tahap ini, mungkin juga klien memerlukan tindakan dari seorang dokter, misalnya terjadi prolaps tali pusat, sehingga perlu tindakan rujukan dengan segera. Demikian juga bila ditemukan tanda-tanda awal preeklamsi, kelainan panggul, adanya penyakit jantung, diabetes atau masalah medik yang serius, maka bidan perlu memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter. Selanjutnya, dalam kondisi tertentu, seorang wanita mungkin juga akan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter atau tim kesehatan lainnya seperti pekerja sosial dan ahli gizi. Dalam hal ini, bidan harus mampu mengevaluasi kondisi setiap klien yang untuk menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi yang tepat dalam penatalaksanaannya. Pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial, pada step sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan emergensi atau segera yang harus dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Selanjutnya, dalam kondisi tertentu, seorang wanita mungkin juga akan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter atau tim kesehatan lainnya seperti pekerja sosial dan ahli gizi. Dalam hal ini, bidan harus mampu mengevaluasi kondisi setiap klien yang untuk menentukan kepada siapa konsultasi dan kolaborasi yang tepat dalam penatalaksanaannya. Pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial, pada step sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan emergensi atau segera yang harus dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Contoh kasus tindakan segera. Contoh 1. Dari kasus perdarahan antepartum, tindakan segera yang harus dilakukan adalah observasi perdarahan tanda-tanda vital. Kemudian periksa atau cek kadar Hb. Selanjutnya observasi DJA. Kemudian rujuk ke rumah sakit bila di masyarakat atau kolaborasi dengan dokter bila di rumah sakit. Contoh 2. Tindakan segera yang dilakukan pada kasus perdarahan karena atonia uteri. Cari penyebab perdarahan, kemudian mases uterus untuk merangsang kontraksi.
kemudian berikan uterotonika, kemudian lakukan kompresi bimanual interna atau KBI. Kaji ulang apakah tindakan segera ini benar-benar dibutuhkan. Langkah kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Langkah-langkah sebelumnya, pada langkah ini data yang tidak lengkap dapat dilengkapi rencana asuhan yang menyeluruh meliputi apa yang sudah teridentifikasi, apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apa yang dibutuhkan dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah. Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penata laksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, baik yang sifatnya segera ataupun rutin. Pada langkah ini, informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi dengan merumuskan tindakan yang sifatnya mengevaluasi atau memeriksa kembali, atau perlu tindakan yang sifatnya follow up. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi penanganan masalah yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga di tindakan yang bentuknya antisipasi, dibutuhkan penyuluhan atau konseling. Selanjutnya, begitu pula tindakan rujukan yang dibutuhkan klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kultural, atau masalah psikologis. Dengan perkataan lain, asuhan terhadap wanita tersebut adalah sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan kesehatan. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan oleh klien, agar dapat dilaksanakan dengan efektif, karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut atau informed consent. Oleh karena itu, pada langkah ini tugas bidan adalah merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana asuhan bersama klien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelumnya melaksanakannya, baik lisan ataupun tertulis. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar nyata, berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date, serta telah dibuktikan bahwa tindakan tersebut bermanfaat atau efektif berdasarkan penelitian evidence based. Contoh rencana komprehensif pada kasus dengan perdarahan antepartum. Pertama, beritahu kondisi klien dan hasil pemeriksaan. Kedua, berikan dukungan bagi ibu dan keluarga. Ketiga, berikan infus RL. Keempat, observasi tanda-tanda vital, perdarahan, DJA, dan tanda-tanda syok. Selanjutnya, cek kadar HB, kemudian siapkan darah, kemudian rujuk klien ke rumah sakit atau kolaborasi dengan dokter. Selanjutnya, follow up ke rumah atau kunjungan rumah, dan kaji ulang apakah rencana asuhan sudah meliputi semua aspek asuhan kesehatan terhadap klien. Langkah keenam, melaksanakan perencanaan. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien, efektif, dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan keseluruhannya oleh bidan atau dilakukan oleh bidan dan sebagian dilakukan oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Apabila ada tindakan yang tidak dilakukan oleh bidan tetapi dilakukan oleh dokter atau tim kesehatan yang lain, bidan tetap memegang tanggung jawab untuk mengarahkan kesinambungan asuhan berikutnya. Misalnya, memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya, dalam situasi di mana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam penata laksanaan asuhan bagi klien adalah tetap bertanggung jawab terhadap terpaksanya rencana bersama yang menyeluruh tersebut. Penata laksanaan yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien.
Kaji ulang apakah semua rencana asuhan telah dilaksanakan. Langkah ketujuh, evaluasi. Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Pada langkah terakhir ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasikan di dalam diagnosa dan masalah rencana tersebut. Dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif, sedangkan sebagian belum efektif, mengingat bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui pengkajian ulang atau memeriksa kondisi klien. Proses evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah proses penatalaksanaan efektif atau tidak efektif, serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut. Contoh evaluasi perdarahan berhenti atau tidak, jika belum berhenti jumlah berapa banyak, kemudian kondisi janin dan ibu, dan terakhir kadar HB. Langkah ketujuh, evaluasi. Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Pada langkah terakhir ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasikan di dalam diagnosa dan masalah rencana tersebut. Dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif, sedangkan sebagian belum efektif, mengingat bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui pengkajian ulang atau memeriksa kondisi klien. Proses evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah proses penatalaksanaan efektif atau tidak efektif, serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut. Contoh evaluasi perdarahan berhenti atau tidak, jika belum berhenti jumlah berapa banyak, kemudian kondisi janin dan ibu, dan terakhir kadar HB. SOAP, S-nya subjektif data, di mana data yang didapat dari hasil pengkajian langsung kepada klien keluarga berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien, kemudian data yang tidak mempunyai parameter atau ukur, kemudian ekspresi pasien dan keluhan dari pasien. Kemudian ada objektif, di mana di sini hasil observasi atau pengamatan langsung, kemudian hasil pemeriksaan fisik pasien, kemudian pemeriksaan lab, pemeriksaan diagnostik lain, kemudian data yang mempunyai parameter atau tolak ukur, kemudian data yang mempunyai fakta atau kenyataan. SOAP, S-nya subjektif data, di mana data yang didapat dari hasil pengkajian langsung kepada klien keluarga berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien, kemudian data yang tidak mempunyai parameter atau ukur, kemudian ekspresi pasien dan keluhan dari pasien. Kemudian ada objektif, di mana di sini hasil observasi atau pengamatan langsung, kemudian hasil pemeriksaan fisik pasien, kemudian pemeriksaan lab, pemeriksaan diagnostik lain, kemudian data yang mempunyai parameter atau tolak ukur, kemudian data yang mempunyai fakta atau kenyataan.
Yang A-nya analisis atau asesmen atau analisa, di mana di sini hasil analisis dan interpretasi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif berisikan langkah 2, 3, 4 di dalam manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Farley. Kemudian ada planning atau perencanaan. Membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Kemudian rencana disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan sesuai dengan kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraan dan mencakup langkah 5, 6, 7 di dalam manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Farley. Yang A-nya analisis atau asesmen atau analisa, di mana di sini hasil analisis dan interpretasi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif berisikan langkah 2, 3, 4 di dalam manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Farley. Kemudian ada planning atau perencanaan. Membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Kemudian rencana disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan sesuai dengan kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraan dan mencakup langkah 5, 6, 7 di dalam manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Farley. Contoh soal pada kasus kegawat daruratan maternal G1P0A0 impartu kala 1 fase aktif. Subjektifnya mules sering, ingin buang air, ibu ingin meneran. Objektifnya his kuat 4 kali 10 menit, lamanya 55 detik. Denyut jantung janin 158 kali per menit. Anus atau vulva membuka, perineum menonjol, lendir darah bertambah banyak. Pada pembukaan lengkap, ketuban menonjol, kepala ND3, kepala sudah masuk. Contoh soal pada kasus kegawat daruratan maternal G1P0A0 impartu kala 1 fase aktif. Subjektifnya mules sering, ingin buang air, ibu ingin meneran. Objektifnya his kuat 4 kali 10 menit, lamanya 55 detik. Denyut jantung janin 158 kali per menit. Anus atau vulva membuka, perineum menonjol, lendir darah bertambah banyak. Pada pembukaan lengkap, ketuban menonjol, kepala ND3, kepala sudah masuk. Asesmen partus skala 2, penata laksanaannya mengajukan keluarga atau suami untuk mendampingi klien dan suami mendampinginya. Mengajarkan cara meneran, melakukan pencegahan ketuban warna jernih. Memimpin meneran bayi baru lahir spontan jam 2.90 jenis dan segera menangis, mengklaim dan memotong tali pusat dan menghangatkan bayi segera disusukan. Asesmen partus skala 2, penata laksanaannya mengajukan keluarga atau suami untuk mendampingi klien dan suami mendampinginya. Mengajarkan cara meneran, melakukan pencegahan ketuban warna jernih. Memimpin meneran bayi baru lahir spontan jam 2.90 jenis dan segera menangis, mengklaim dan memotong tali pusat dan menghangatkan bayi segera disusukan. Jam 3.00 partus skala 3. Subjektif ibu merasa lelah, perut terasa mules. Objektif tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 88 kali per menit. Kontraksi uterus baik, tampak di tali pusat di vagina, darah mengalir dan darah mengalir. Asesmen partus skala 4, penata laksanaan memberikan oksitosin 10 unit intramuskular, melakukan peregangan tali pusat terkendali, plasenta lahir spontan lengkap jam 03.00, melakukan mases uterus. Jam 3.00 partus skala 3. Subjektif ibu merasa lelah, perut terasa mules. Objektif tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 88 kali per menit. Kontraksi uterus baik, tampak di tali pusat di vagina, darah mengalir dan darah mengalir.
Asesmen partus skala 4 penata laksanaan memberikan oksitosin 10 unit intramuskular, melakukan peregangan tali pusat terkendali, plasenta lahir spontan lengkap jam 03.00, melakukan mases uterus. Jam 12.45 partus skala 4 subjektif, ibu merasa lelah tetapi senang. Objektif tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, KU baik, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, perineum utuh, perdarahan dalam batas normal. Asesmen partus skala 4 penata laksanaan mengukur tanda-tanda vital, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg, memeriksa kontraksi uterus, perdarahan, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, memberikan nutrisi yang cukup. Jam 12.45 partus skala 4 subjektif, ibu merasa lelah tetapi senang. Objektif tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, KU baik, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, perineum utuh, perdarahan dalam batas normal. Asesmen partus skala 4 penata laksanaan mengukur tanda-tanda vital, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg, memeriksa kontraksi uterus, perdarahan, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, memberikan nutrisi yang cukup. Terima kasih.